Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sapi poilers dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas sapi tunggang dan cara menunggangi sapinya untuk pemula ya dulur. Menjadi joki sapi tunggang merupakan olahraga yang menyenangkan sekaligus menguras tenaga, layaknya lari 300 meter, bahkan bisa lebih dulur. Khususnya hobi menunggang sapi sangat diidolakan bagi para pecinta sapi ya dulur. Tidak hanya orang dewasa, remaja sampai anak-anak banyak yang ikut menjajaki hobi sapi tunggang ini dulur. Paling banyak ditemui di daerah Jawa Tengah. Kalau di daerah Jawa Timur masih jarang saya temui untuk sapi tunggang ini. Namun di balik keceriaan menunggangi sapi, ada hati kecil kita yang ingin bisa menunggangi sapi, namun terkendala akan kemampuan dan pengetahuan. Maka dari itu, di sini kita akan mengulas dan belajar dari sang master sapi tunggang PO, Bapak Guntur dari Padepokan Kulon SGM ya dulur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya. Persiapan sebelum naik sapi tunggang, siapkan sapinya ya dulur. Bisa jenis sapi limusin atau simental, dan yang paling nurut adalah sapi PO. Untuk usia sapi yang layak tunggang usia muda, maka berat badannya harus minimal 300 kilo. Sedang sapi yang besar minimal umur 2 tahun. Lalu siapkan beberapa persiapan berikut ini ya dulur. Pertama, fisik. Fisik harus fit, usahakan makan dahulu, dikarenakan akan butuh energi banyak buat nunggang sapi. Kedua, mental. Kemungkinan nanti akan ada kejadian atau adegan yang tidak terduga. Ketiga, pendamping. Ajak teman atau pendamping saat menunggang sapi sebagai antisipasi kejadian yang tidak kita inginkan. Usahakan sapi sudah dalam keadaan perut terisi dan dalam keadaan sehat, karena nanti akan kita ajak untuk olahraga tunggang. Langkah selanjutnya adalah proses pemanasan. Proses pemanasan dilakukan dengan cara mengajak sapi keliling, paling tidak keliling ke lingkungan desa. Jaraknya bebas, bisa dengan jarak 1 km. Dari situ kita akan tahu sapi yang akan kita tunggangi memiliki power atau tenaga atau tidak saat kita ajak tunggang nantinya dulur. Periksa juga apakah sapi mengalami ngos-ngosan apa tidaknya dulur. Jika ngos-ngosan, kemungkinan sapi mengalami kelelahan. Caranya dengan memberikan larutan gula merah agar stamina sapi pulih dan bisa kita ajak melakukan olahraga tunggang lagi ya dulur. Sambil kita ajak pemanasan, kita lakukan pendekatan dan memahami karakter sapinya. Apakah langsung bisa kita tunggang lagi ataukah tidak. Langkah selanjutnya setelah kita ajak pemanasan adalah kita lakukan perhatian tambahan dengan cara kita belai-belai badannya. Tujuannya agar tidak geli dan kaget pada saat kita lakukan penunggangan sapi nantinya. Biasanya akan ada refleks tendangan sapi saat kita belai-belai. Maka sarannya saat membelai sapi agar nyaman, gunakanlah sikat gosok agar seperti efek digaruk ya dulur. Setelah semuanya beres, kita akan masuk ke proses inti, yaitu menunggangi sapinya dulur. Ilmu menunggang sapi kita akan belajar langsung sama Pak Guntur, pemilik sapi PO Super Padepokan Kulon SGM. Langkah pertama, kita harus mengenal dulu
komponen peralatan sebelum menunggang sapi. Pertama ada keluh, kalung, dan terakhir stopper. Stopper berupa ring yang berfungsi sebagai alat penahan agar tali kendali pacu sapi tidak berpindah atau ketarik mundur. Untuk ukuran stoppernya kurang lebih 25 cm kanan dan kiri. Tujuan lain pemberian stopper adalah untuk mencegah tali pacu menyatu antara tali pacu kanan dan tali pacu kiri, sehingga akan membuat sapi susah untuk berbelok. Kedua, ring nose berguna untuk mengikat tali kendali pacu atau kendali tunggang. Catatan untuk penyetelan posisi tali pacu atau tunggang ini harus di belakang ya dulur, jangan salah. Jangan diletakkan tali tunggang ini di ring nose bagian depan. Ketiga, tali kendali. Ini berfungsi untuk mengontrol sapi jika ada pemandu atau pendamping sapi tunggangnya dulur. Posisi tali patok atau kendali ini harus di depan ya dulur, agar pada saat rilisnya mudah sehingga tidak mengganggu tali tunggangnya dulur. Langkah selanjutnya adalah saat mau naik sapi, usahakan dari sebelah kiri sapi dan jangan pernah naik sapi dari tembok karena berbahaya. Begitu nasihat Pak Guntur. Alasannya, ketika sewaktu-waktu sapi loncat kaget, maka kita akan terkena dampaknya, yaitu bisa terjatuh ke bawah. Kemudian kita akan naik ya dulur. Triknya pegang mepet kedua tali pacu antara kanan dan kiri. Lalu tali kita tekuk satu dengan bantuan pendamping. Tujuannya agar naik sapinya mudah. Posisi naiknya ini seperti loncat dulur, langsung ke punggung sapinya. Langkah selanjutnya, kita belajar belok. Caranya saat mau belok ke kiri, maka tali tunggangnya kita tarik yang sebelah kiri dan tali tunggang yang kanan kita kendorkan. Sedang untuk belok kanan sebaliknya ya dulur. Langkah selanjutnya, posisi pegang tali pacu jangan kendor atau bahkan ditarik ke atas galur atau punuknya ya dulur, tapi peganglah tali pacu dengan posisi nempel ke kanan dan kiri ke galur atau punuknya ya dulur. Langkah selanjutnya, trik menghentikan laju sapi. Caranya bukan ditarik langsung tali pacu secara bersamaan ya dulur, tapi dengan cara ditarik renggang-renggang atau digoyang tali pacu kanan dan kirinya dulur. Langkah selanjutnya, trik mengundurkan sapi. Caranya adalah dengan menarik atau menggoyang tali pacu secara kontinu sampai sapi melakukan gerakan mundur. Langkah selanjutnya, trik berdiri di atas sapi. Trik ini hanya dilakukan oleh profesional karena berbahaya. Namun sekedar tahu pun tidak masalah. Caranya adalah dengan ancang-ancang, persiapan berdiri, kemudian mulai berdiri perlahan, lalu tarik tali pacu kanan dan kiri secara bersamaan. Usahakan jaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Posisi kaki melebar antara kanan dan kiri. Jangan diposisikan lurus semua karena rawan terjatuh ya dulur. Kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan dan keberanian. Biasanya setelah melakukan tunggang sapi akan merasa sangat berkeringat karena menguras tenaga yang cukup banyak, namun tidak masalah. Itu menandakan bahwa kita sehat. Kemudian akan ada bekas bulu-bulu sapi yang tertinggal di pakaian. Kita anggap saja itu bonus ya dulur. Hehehe. Baik dulur, itulah sedikit materi hari ini.
Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.